Oke, kali ini kita akan membahas terkait Sokuseikatsu atau kehidupan makanan, kayak gitu. Kehidupan makanan. Jadi di kehidupan makanan itu kita akan membahas terkait beberapa topik kayak zat gizi yang ada di dalam makanan, terus terkait bakteri-bakteri dan cara memasak, kayak gitu. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang Godai Eiyosho. Godai Eiyosho itu kayak 5 zat gizi utama dalam makanan. Jadi yang pertama itu ada Godai Eiyosho. Terus di dalam Godai Eiyosho itu terbagi lagi menjadi Sandai Eiyosho atau 3 zat gizi utama. Jadi eh, 3 zat gizi utama itu meliputi yang pertama itu ada Tangsui Kabutsu atau karbohidrat. Ada Toshitsu sama Shokubutsu Senki, yaitu makanan berserat. Nah, kalau misalkan dilihat di sininya, eh, Tangsui Kabutsu itu karbohidratnya itu kalau dienergikan itu sekitar 4 kilokalori per gramnya. Terus di sini ada Tokijiko atau catatan khusus. Jadi catatan khususnya itu ada Shokubutsu Senki wa Hitono Soka Koso Dewa Soka Sarenai. Nan Soka Sei Oku Torio ni Zoku suru. Jadi maksudnya itu serat makanan ya, Shokubutsu Senki, serat makanan yang termasuk dalam Soka Koso atau polisakardia gitu. Polisakardia yang dimana dia itu sulit dicerna dan tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan manusia. Terus ada Seicho Sakuyo Koresutororu Kyusu Yokusei nado no ugoki ga aru. Jadi di mana dia itu berfungsi untuk menjaga kesehatan usus dan menghambat penyerapan kolesterol. Jadi fungsi dari Tangsui Kabutsu itu. Jadi dia itu menjaga kesehatan usus dan menghambat penyerapan dari kolesterolnya. Terus yang selanjutnya ada sisitsu atau lemak. Energinya itu ada sekitar 9 kilokalori per gram. Ya. Terus dia itu juga ada Zeitai Soku Soshiki o Kosei. Jadi dia itu pembentuk dari sistem organisasi dari tubuhnya. Ada dia maru. Ya. Jadi dia itu bisa membentuk jaringan tubuh atau cadangan energi maru dianya. Terus ada Tokijiko-nya Shibo Karano Energi Sesua So Energy no Niju Niju go pasento ga Yoi. Jadi dia bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 25% dari si lemaknya. Terus sisitsuwa horumono genryoto naru. Lemak itu merupakan bahan baku pembentukan hormon di dalam tubuh. Ya, itu pengertian dari sisitsu. Terus tampakusitsu. Tampakusitsu itu adalah protein, di mana dia itu menghasilkan sekitar 4 kilokalori. Ya, 4 kilokalori. Terus dia juga merupakan eh, pembentuk jaringan tubuh dan juga Seitai Kino no Chosei, membentuk fungsi dari tubuh itu tersendiri. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang kekurangan protein, biasanya itu tubuhnya itu mudah lemes, mudah capek kayak gitu. Ada King Niku, Naizo nado no Seitai, Soshiki ya Koso, Ketsu eki, hormon nado o Keisei shite iru. Jadi dia merupakan protein di mana dia itu dapat membentuk otot, terus Naizo organ dalam, ada enzim koso, terus Ketsu eki darah sama hormon. Itu merupakan pengertian dari proteinnya. Tanpa kusitsuwa yaku niju surui aru uchi kyu surui ga hitsu
gata aminosang ya. Jadi dia itu protein yang dimana tersusun dari sekitar 20 jenis asam amino. Dari 20 asam amino itu dibagi lagi menjadi 9 jenis asam esensial. Kayak gitu. Jadi dari dalam 20 jenis asam amino dibagi lagi menjadi 9 jenis asam esensial. Itu komponen dari tampakusitsu, dari proteinnya. Terus ada keluar dari sandai eyoso itu ada vitamin, ya, vitamin. Jadi vitamin itu merupakan komponen penyesuaian fungsi dari tubuh maru dianya. Ada energi geng ni naranaiga seitai no kino o chosei suru ugoki ga aru. Jadi dia itu merupakan eh, sebagai sumber energi yang tetap berfungsi mengatur berbagai fungsi dari tubuh. Nah, itu merupakan pengertian dari vitamin. Terus ada Shiyosei. Shiyosei vitamin. Sui yosei vitamin ni wakareru. Jadi vitamin itu dibagi menjadi dua. Ada vitamin larut dalam lemak sama ada vitamin yang larut dalam air. Terus yang terakhir di sini ada mukisitsu atau mineral. Ya, mineral. Dia itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu berfungsi untuk menyusun struktur dari tubuhnya sama penyesuaian fungsi dari tubuhnya. Ada energi geng ni naranai ga hone ya ha o keiseishi tampakusitsu nado totomo ni jintai o koseishi ketsu eki ya tai eki no eh tai eki no si yu atsu ya piha chosei suru ugoki ga aru. Jadi maksud dari mineral itu dia itu tidak menjadi sumber energi ya, tidak menjadi sumber energi, tetapi dia itu bisa membentuk tulang, gigi serta menyusun tubuh bersama protein, bersama tampak itu tadi. Serta kalau misalkan dilihat dari fungsinya, dia itu mengatur yang namanya tekanan osmotik darah dan cairan tubuh serta meningkatkan pH. Itu fungsi dari mineral. Jadi intinya kalau misalkan diaplikasikan di soal, kalian itu harus mengingat yang termasuk Godai Eiyoso itu apa, Sandai Eiyoso itu apa aja. Biasanya yang keluar itu. Di soal misal ada Sandai Eiyoso, berarti ada Tansui Kabutsu, Shishitsu, sama Tampaku. Tapi kalau misalkan yang ditanya Godai Eiyoso, berarti semuanya. Ada Tansui Kabutsu, ada Shishitsu, Tampaku Shitsu, vitamin, sama Muki Shitsu atau mineral. Itu contohnya kayak gitu. Oke, terus kita akan membahas terkait vitamin di sini ya. Vitamin itu dibagikan tadi vitamin dibagi menjadi dua. Ada Shiyosei sama Suiyosei. Vitamin yang larut dengan lemak sama vitamin yang larut dalam air. Pertama itu ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ada vitamin D. Terus fungsinya karusium mono kyusu sokusing, yaitu dapat membantu penyerapan dari kalsium. Ya. Terus ada ketsuboso. Kalau ketsuboso ini kekurangannya ada kotso shosho atau osteoporosis. Terus ada kurubio, penyakit ini, penyakit rakitis. Ya. Penyakit rakitis itu kayak yang sering terjadi pada anak, kurubio. Sama ada kotsu nang kasho. Kotsu nang kasho atau osteomalacia. Kayak dia itu terdapat pelunakan pada tulangnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang kekurangan dengan vitamin D bisa terkena osteoporosis ini, kurubio sama pelunakan pada tulangnya. Terus yang ini ada oku fukumareru sokuhing atau makanan yang banyak mengandung vitamin D-nya. Yang pertama itu ada hoshi hoshitake.
Hoshitake itu kayak jamur, ya, jamur kering. Terus ada kangyu. Kangyu itu kayak minyak ikan, ya, minyak ikan, minyak hati ikan, kang kan. Di sini ada kanji kang gitu, hati. Jadi dia tuh minyak hati ikan. Terus ada sakana, ada ikan sama sakurage. Sakurage itu kayak jamur yang berbentuk semacam kuping. Jadi itu makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D. Terus yang selanjutnya ada vitamin A. Kalau vitamin A ini dia itu fungsinya adalah Meiya Hadano Kenko Suiji. Jadi dia itu yang menjaga kesehatan mata dan kulit. Jadi kalau misalkan pengen kulitnya tuh berseri-seri, matanya berseri-seri, banyaklah konsumsi vitamin A. Kalau misalkan kekurangan vitamin A, apa yang terjadi? Ini ada Yamosho. Yamosho tuh rabun senja. Dia tuh rabunnya tuh kayak nggak bisa melihat jarak dekat gitu. Yamosho tuh. Terus ada Kakumaku Kang Shosho. Dia itu kayak kekeringan pada kornea di bagian matanya. Kalau misalkan orang normal kan korneanya itu kayak ada berair gitu. Jadi kalau misalkan orang dengan kekurangan vitamin A ini, biasanya terjadi yang namanya kaku maku kang shosho ini, kekeringan pada korneanya. Terus penanganannya kayak gimana? Supaya nggak terjadi kekurangan vitamin A, ya harus banyak makan reba. Reba tuh kayak hati, ya, liver, ya. Hati, entah hati ayam, hati sapi, Wo- sejenis hati-hatian. Terus tamago, ya, telur. Sama ada ryoku osho osoku yasai. Ryoku osoku yasai. Atau sayuran hijau dan kuning. Kayak apa? Kayak brokoli. Ya, pokok intinya yang hijau-hijau gitu. Ada apa lagi? Ada yasai kayak bayam dan lain semacamnya. Terus yang selanjutnya ada vitamin K. Ya, vitamin K. Kalau misalkan dari fungsinya sendiri ada rokaboshi. Rokaboshi itu kayak mencegah penuaan, ya, mencegah penuaan. Fungsinya mencegah penuaan. Terus hinketsuboshi. Hinketsuboshi itu kayak pencegahan anemia. Tahu kan anemia, kekurangan darah. Ya. Terus ada Jiko Yoku Suru. Ya, Jiko Yoku Suru. Dia itu kayak mencegah supaya dia tuh aliran darahnya lancar. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kekurangan vitamin K, di sini, vitamin K ya. Mana sih ini ya? Gomen-gomen ya. Ini vitamin E, gomen ini mas ya. Ketsu Eki no Gyoko ya. Ketsu Eki no Gyoko. Dia itu berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Ya. Kalau vitamin A, vitamin K membantu pembekuan darah. Terus ada Honeno Kenko Suiji. Ya. Honeno Kenko Suiji. Dia itu mempertahankan kesehatan dari tulang. Ya. Terus kalau misalkan kekurangan vitamin K, ada Ketsueki Gyokono Furyo. Dia itu terjadi gangguan pembekuan darah di dalam tubuh. Terus makanan yang banyak mengandung vitamin K itu ada natto. Natto yang apa ya? Yang kayak ini di kombini-kombini tuh ketika dimakan kayak terlalu apa ya? Kayak lengket-lengket gitu tuh natto. Ada ryoku osho yasai. Ada juga sayuran hijau dan kuning. Seperti ini tadi. Itu vitamin K. Terus vitamin E yang saya bilang tadi, dia itu berfungsi untuk rokaboshi, pencegahan penuaan. Ya. Terus ada hinketsuboshi, pencegahan dari anemia, kurangan darah. Jiko o yokusuru, untuk memperlancar edaran darah di dalam tubuh. Terus Ketsubosho-nya, kalau misalkan kekurangan, dia itu ada Shishitsu Kyushu Shogai. Terjadi gangguan penyerapan lemak dalam tubuh. Terus makanan yang banyak mengandung vitamin E-nya itu ada Haiga Abura. Haiga Abura tuh kayak minyak gandum. Terus ada Daizu. Daizu tuh kayak kedelai. Terus ada Kokurui. Kokurui itu kayak biji-bijian. Ya entah itu biji apa makanan lah pokoknya yang
seperti biji-bijian lah, makanan yang mengandung biji-bijian kayak gitu. Terus ada Ryoku O Shoku Yasai, kayak sayur-sayuran hijau dan kuning. Itu pengertian menurut si ini vitamin yang larut dalam lemak. Terus yang selanjutnya ada vitamin yang larut dalam air, terdiri dari vitamin B1. Nah, vitamin B1. Vitamin B1 ini fungsinya adalah Toshitsuno Daisha. Ya, Toshitsuno Daisha itu kayak membantu metabolisme dari karbohidratnya itu. Jadi dia itu membantu dari metabolismenya. Terus ada Shinkeno Ugoki o Totonoeru, menjaga fungsi saraf di dalam tubuh. Terus kalau misalkan kekurangan vitamin B1 ada kakek. Kakek itu kayak penyakit beri-beri. Kayak gimana ya? Pokoknya ini penyakit beri-beri namanya. Terus ada eh, Tahatsuse Shinkeeng atau polineuritis. Kayak radang pada persarapan. Ya. Tahatsuse Shinkeeng itu radang pada persarapan di dalam tubuh. Terus pencegahannya banyak mengkonsumsi yang namanya daging, daging-dagingan, ya, daging sapi, daging ayam, daging kambing, intinya perdagingan. Terus ada kedelai, ya, ada kedelai. Terus ada bangke, ya bangke itu kayak genmai itu kayak beras merah. Terus ada chizu, ya, chizu. Terus ada gyunyu, susu, sama ryoku o shoku yasai. Makanan yang hijau-hijau atau kuning. Terus yang selanjutnya ada vitamin B2. Kalau vitamin B2 itu fungsinya adalah Hifuya Nenmaku no Kenko Suiji Toshitsu. Dia itu menjaga kesehatan kulit dan nenmaku dan selaput lendir. Terus ada Shishitsu no Daisha, membantu metabolisme karbohidrat di dalam lemaknya. Kalau misalkan kekurangan vitamin B2 biasanya menyebabkan konaeng sariawan. Biasanya pada mulutnya itu terkena sariawan kayak gitu. Itu tanda-tanda dari kekurangan B2. Sama kokakueng itu kayak radang di sudut mulutnya. Hampir mirip dengan konaeng, cuman dia itu ada di sela-sela bagian mulutnya di dalam. Pencegahannya adalah banyak memakan daging-dagingan, niku. Terus ada rang-o. Rang Rang-o itu kayak ini, kayak kuning telur. Sama soku-o, soku yasai. Ryoku-o, soku yasai. Sayuran yang hijau-hijau dan kuning. Terus vitamin B6 ini kalau misalkan dari segi fungsinya, dia itu tanpa kusitsu. Shishitsu no daisha. Dia itu kayak membantu metabolisme protein dan lemak. Terus ada Hifuya Nenmaku no Kenko Suiji, mempertahankan dari kulit dan selaput lendir. Ya, itu fungsi dari vitamin B6. Kalau misalkan kekurangan, biasanya terkena yang namanya hifueng. Hifueng itu kayak dermatitis. Kayak di dalam kulitnya itu bentol-bentol berair, dermatitis. Terus ada konaieng juga, sariawan. Terus pencegahannya itu ada reba, banyak makan hati, niku, tamago, terus gyu, ya, susu, sakana, sama kedelai. Ya, kedelai itu pencegahan untuk penyakit kekurangan vitamin B6. Kalau yang B12, vitamin B12 itu Hinketsuno Yobo, pencegahan untuk penyakit anemia. Terus ada Shinkeke no Ugoki o Totonoeru, yaitu mencegah yang namanya penyakit pada singkenya, pada sarafnya. Nah, berfungsi seperti itu. Terus kalau misalkan kekurangan vitamin B12 ada Kyosekiga Kyusei Hinketsu
atau anemia megaloblastik namanya. Megaloblastik. Dia semacam kekurangan darah yang dimana darahnya itu mengandung beberapa eh, penyakit. Ya, jadi namanya itu anemia megaloblastik. Terus penanganannya itu banyak memakan hati-hatian, niku, sakana, chizu, sama tamago. Terus vitamin C. Kalau vitamin C ini dia itu membantu kolagenoseisei. Ya, dia itu membantu pembentukan kolagen. Terus ada Kosangkasakuyo sama Tetsuno Kyusu Sokushin. Dia itu kayak sebagai antioksidan ya, sebagai antioksidan sama membantu penyerapan zat besi. Ya, fungsi dari vitamin C. Terus kalau misalkan kekurangan vitamin C, dia itu hinketsu anemia. Terus ada kaiketsu bio. Kaiketsu bio tuh kayak penyakit skorbut ya namanya. Penyakit skorbut itu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C dalam waktu yang lama. Penyakit skorbut. Terus ada eh, Kotsukei Seifuzen. Gangguan pembentukan tulang. Ya, itu. Gangguan pembentukan tulang. Terus pencegahannya itu Ryokuo Shoku Yasai. Makanan yang atau sayuran yang berwarna hijau. Sama kudamono, buah-buahan. Terus yang selanjutnya ada Nae Asin atau Niacin. Ada Toshitsu, Shishitsu, Tampakusitsu no Daisha. Yaitu berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat, lemak, sama protein. Terus kalau misalkan kekurangan niacin ini bisa menyebabkan perakura. Perakura tuh kayak penyakit pellagra namanya, penyakit pellagra. Apa ya penyakit pellagra ya? Namanya penyakitnya itu, penyakit kekurangan niacin. Terus ada kokakueng, di mana penyakit yang ada di sudut bagian mulut dalam, kayak sariawan. Terus pencegahannya itu makan yang banyak berjenis kayak makanan laut. Ya, ini gyokai ryu, gyokai rui. Ya, jenis-jenis ikan. Terus ada nikurui, jenis-jenis daging. Terus ada jenis-jenis apa namanya nih? Jenis-jenis rumput laut kayak wakame kayak gitu tuh. Sama sujitsu rui. Ya, sujitsu rui. Sujitsu rui itu kayak makanan yang ada di laut-laut kayak gitu. Itu untuk pencegahan penyakit niacin. Terus ada yosang. Yosang atau asam folat. Asam folat. Fungsinya itu Hinketsu no Yobo, pencegahan dari anemia, sama eh, Daiji, Taiji no Kenko Suiji. Dia itu kayak menjaga kesehatan janin. Nah, kalau misalkan lagi ini hamil gitu tuh, nah ini yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dari janinnya. Terus kalau misalkan kekurangan, dia itu bisa menyebabkan anemia megaloblastik tadi. Terus pencegahannya adalah banyak makan hati. Terus ada torui ya, jenis-jenis kedelai sama berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Tuh. Tuh kalau misalkan kita ngomongin berbagai jenis vitamin dan fungsinya. Cuman sejauh ini yang sering keluar itu ya apa ya? Pembagian vitamin ini ada dua gitu, apa aja gitu. Terus di dalam ini, dalam vitaminnya itu kalsium misal ada di vitamin apa gitu. Terus kalau misalkan fungsi vitamin K itu fungsinya gimana kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Intinya dipahami aja dulu satu-satu.
Oke, sampai 1 lembar ini ada yang mau ditanyain? Apa kecepatan? Aman? Aman, Sensei. Ya, aman ya. Maaf, Sensei, agak kecepatan. Yang mana? Yang mana yang mau dijelasin ulang? Yang em, nggak perlu dijelasin ulang sih, cuman agak Oh, kecepatan aja ininya, jelasinnya tadi. oke, kebayang. Oke, saya perlambat ya. Yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang muki shitsu atau mineral. Nah, di dalam mineral itu ada beberapa jenis zat. Yang pertama itu ada kalsium, ya, kalsium. Fungsi dari kalsium tersendiri ada honea, ha, nadono, sosiki o sukuru. Dia itu merupakan pembentukan dari tulang dan gigi. Terus ada Shinkei. Shinkei kei no ugoki o totonoeru. Juga membantu fungsi sistem dari sarafnya. Itu fungsi dari kalsium. Terus kalau misalkan kekurangan kalsium, biasanya orang kena shosho atau osteoporosis, pengeroposan pada tulang. Terus makanan yang banyak mengandung kalsium itu ada Gyuseihing, ya, produk susu-susuan, ada Gyunyu, ada Chizu, Yogoruto, terus ada Torui, ya, jenis-jenis kedelai sama rangko, ini apa, telur kuning telur, sama produk ini laut, produk laut, ya, Kaisonado, ya, itu makanan yang banyak mengandung kalsium. Terus yang selanjutnya ada rin, ada fosfor, ada hone, ya, hanadono, soshiki, o, sukuru. Dia itu membantu proses pembentukan dari tulang dan gigi juga. Ada hiro, o, kaifuku, suru, yang membantu pemulihan kelelahan. Jadi kalau misalkan lagi lelah, banyak makan berbagai ini kayak chizu dan lain semacamnya, itu biasanya langsung sehat kembali, segar bugar. Nah, kalau misalkan kekurangan rin, ya fosfor ini biasanya terjadi yang namanya Shinching Taishano Teika atau dia itu mengalami penurunan metabolisme. Ya, ada keng 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 apa? nih? Keng tangkai, tangkang kayak gemeter gitu. Ada King Ryokuno Teika penurunan dari otot. Terus pencegahannya banyak mengkonsumsi gyurui, berbagai jenis ikan-ikanan. Nikurui, jenis daging-dagingan, ada chizu, ya, goma. Goma itu kayak biji wijen, ya, yang hitam tuh, biji wijen. Terus ada Datsu Ryoku Rui. Datsu Ryoku Rui itu kayak ini, kayak makanan laut gitu ya. Soba nado sama soba mie. Ya, itu banyak mengandung fosfor. Terus yang selanjutnya ada karium, kalium. Ya, dia fungsinya untuk Shinzono Ugoki o Seijo ni Tamotsu. Dia itu membantu fungsi jantung tetap normal. Terus Hirokang mencegah kelelahan sama Datsuryokukang o Fusegu, ya, mencegah kelelahan dan kelemahan otot. Terus kalau misalkan kekurangan dari kalsium ini, dia itu bisa menyebabkan koketsuatsu, tekanan darah tinggi. Terus ada fuseimiaku. Fusemia itu kayak aritmia, detak jantung tidak beraturan. Ada Kinryoku Teika, kelemahan dari otot. Terus makanan yang banyak mengandung adalah Satsumaimo, ya, ya ubi jalar, Satsumaimo, imo-imoan. Terus ada Daizu, kedelai. Iwasi, kalau iwasi itu kayak ini, kayak sarden, ya, iwasi. Banana, pisang, tomat, sama
suika atau semangka. Terus yang selanjutnya ada magnesium. Fungsi dari magnesium itu ada Shinzoya Kinniku no Ugoki o Seijo ni Tamotsu. Dia itu untuk menjaga fungsi dari jantung dan Kinniku dan otot. Terus ada Bengsu o Yokusuru. Serta dia itu dapat melancarkan buang air besar. Ya. Terus kalau misalkan kekurangan magnesium, dia itu bisa menyebabkan Keoketsusei, Shinshikang, atau penyakit jantung iskemik. Nah, Honeya Hano Keisei Shogai. Terus bisa menyebabkan gangguan pada pembentukan tulang dan gigi. Terus caranya adalah banyak makan kedelai. Terus ada natsu. Natsu tuh kayak ini. Apa ya? Natsutsu tuh kayak buah-buahan. Buah apa ya? Kurang tahu natsutsu. Terus ada beras merah tadi. Beras merah. Terus ada soku Ryokuno ini yasai. Sayuran berwarna hijau. Terus ada hijiki, ya, hijiki yang sering dimakan oleh orang Jepang yang kayak agak apa ya? Agak kan lengket-lengket gitu hijiki. Yang hitam biasanya. Terus natto juga sama daizu. Ya, daizu kedelai. Itu banyak mengandung magnesium. Terus yang selanjutnya ada natorium. Ya, natorium. Ada ketsu atsuno chousetsu, penyesuaian tekanan darah, mengatur tekanan dari tekanan darah. Terus ada shinto atsu, ya seitaiki no o chousetsu suru, yaitu mengatur tekanan osmotik dan fungsi tubuh. Terus kalau misalkan kekurangan dari kalsium, natrium, ada sokuyoku booming. Dia itu kayak hilang nafsu makan. Nah, ada memai pusing. Terus pencegahannya adalah banyak pemakan yang namanya umeboshi. Ya, umeboshi yang biasanya ditaruh di gohang tuh umeboshi. Terus ada asari. Asari itu kayak kerang. Ada shirasu hoshi nado. Kayak ikan teri yang kecil-kecil. Itu namanya shirasu hoshi. Terus selanjutnya ada aeng ya. Aeng. Aeng itu kayak zinc. Aeng. Zinc. Fungsinya adalah mikaku. Terus ada Mikaku Chokaku o Seijo ni Tamotsu. Dia itu untuk menjaga fungsi dari pengecapan, pelapalan, sama Chokaku, pendengaran. Ya, untuk menjaga fungsi itu. Terus kalau misalkan kekurangan aeng ini atau zinc, dia itu bisa menyebabkan Mikaku Sogai, disabilitas atau gangguan dari pengecapannya. Sama hifueng, dermatitis tadi. Pencegahannya adalah banyak memakan kaki kerang ya, atau tiram ya. Kaki K itu lebih ke tiram gitu. Terus ada komugi haiga. Komugi haiga itu kayak kecambah yang kecil-kecil. Sama goma atau biji wijen tadi. Ya. Terus yang selanjutnya ada tetsu. Tetsu itu besi, zat besi. Fungsinya adalah hinketsu o yobosuru, mencegah anemia. Terus meng eki ryoku o takameru, dan meningkatkan sistem imunitas. Ya. Kalau misalkan kekurangan zat besi, yang terjadi adalah tetsuketsu bosei hinketsu, atau dia itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi, di mana dalam darahnya itu kekurangan zat besi gitu. Nah, cara penanganannya adalah banyak memakan hati, leba. Terus ada niboshi. Niboshi itu kayak ikan kecil, ikan-ikan yang kecil, sama supungno sara. Supungno sara tuh kayak darah kura-kura. Darah kura-kura. Ada toriniku, ya ini daging ayam, telur sama goma, biji wijen.
Terus yang selanjutnya ada yosho. Yosho ada yodium. Nah, yodium itu berfungsi untuk kajo seng horumono chosei, mengatur hormon kelenjar tiroid, sama kiso daisano sokusing suru, meningkatkan metabolisme dasar tubuh kita. Ya, fungsi dari yodium. Terus kalau misalkan kekurangan dari yodium ini bisa menyebabkan yang namanya kojo sengshu atau penyakit gondok. Nah, bagian ininya tuh membesar, bagian apa? Tenggorokannya membesar. Terus ada kojoseng kino teikasho atau hipotiroid, penyakit hipotiroid namanya. Terus pencegahannya gimana? Pencegahannya banyak memakan rampu, ya, banyak makan rampu. Rampu tuh apa ya? Kayak makanan laut juga sih rampu tuh. Wakame sama hijiki, biji wijen. Terus yang terakhir itu ada do atau tembaga. Dia itu sama fungsinya untuk mencegah yang namanya anemia. Terus ada tetsuno, seisei o sapoto suru. Nah, dia itu untuk membantu pembentukan dan pemanfaatan dari zat besi. Kalau misalkan kekurangan itu ada Hingetsu, anemia, sama Kotsu Shosho atau osteoporosis. Pencegahannya ada Goma, ya banyak makan biji wijen. Amondo, Amondo tuh kayak almond, ya. Terus ada Sora Mame, Mame berarti biji kacang-kacangan, Sora Mame. Tuh untuk pengertian dari mineral, bagian dari mineral. Ya. Terus yang selanjutnya di sini ada Sokuji Sesu Kijung, ya, atau standar asupan gizi Jepang di tahun 2025. Di mana nanti di materi ini menjelaskan jumlah zat gizi yang dianjurkan untuk lansia yang umur sudah 75 tahun ke atas. Ya, dalam satu harinya itu berapa kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasan eh, Sokuji Sesu Kijung wa Kokumi no Kenko no Suiji. Ya, jadi standar asupan gizi itu dibuat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dari masyarakat. Sokusing nado o mokuteki toshite eiyoso nado no sesu ryo no kijun o shimesu suru mono. Jadi dia itu serta menunjukkan jumlah zat gizi yang sebaiknya dikonsumsi itu berapa di tahun 2025. Nah, di sini dijelaskan untuk orang yang umurnya 75 hijau dalam satu hari dia konsumsi makanan dari segi energinya itu sekitar kalau cowok sekitar 1850 sampai 2250 kilokalori. Tapi kalau misalkan cewek, dia itu ada 1450 sampai 1750 kilokalori. Terus dari tampakusitsunya, dari segi ininya, apa namanya? Proteinnya sekitar 60 gram kalau cowok. Terus kalau cewek itu sekitar 50 gram. Ya. Terus ada dari lemaknya itu 2,3 hijau kalau cowok, kalau cewek 2,0 gram. Terus vitamin D-nya 9,0 hijau sama kayak kalau misalkan cewek juga segitu. Ada sokueng tuh kayak garam ya, sekitar 7,5 gram memang kurang dari itu. Terus kalau cewek itu 6,5 gram memang. Terus ada sokubutsu seng i seratnya, makanan berseratnya itu sekitar 20 gram hijau. Terus kalau misalkan cewek sekitar 17 gram hijau. Dari kalsiumnya 750 mg, kalau cewek 600. Karusiumnya 300 mg hijau, kalau misalkan cewek 2600. 3000 kalau cewek 2600. Nah, itu standar operasional dalam satu kali makan dalam sehari. Bukan satu kali makan ya, ichinichi ya. Dalam satu hari ya 3 kali makan tuh sekitar segitu perbandingan antara cowok dan cewek gitu. Oke.
Oke, sampai sini dulu. Satu lembar kedua. Ada yang mau ditanyain? Kalau yang Tokuji Sesukijun itu yang dihafal yang mana Sensei? Kalau Baiknya. kalau yang Sokuji Sesukijungnya ini dihafal yang ini yang merah-merah aja. Kalau cowok itu berapa kalori dalam sehari kayak gitu. Kalau cewek berapa hari kalori. Intinya yang merah-merah ini. Terus kayak Sokuengnya ya, berapa perbandingannya. Terus Shokubutsu Seng'i-nya. Intinya yang paling banyak aja dihafal. Kayak gitu. Oke. Oke. Yang lain nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke Sokuji Baransugaido atau panduan keseimbangan makanan. Ya. Seperti apa makanan seimbang itu? Yang pertama di sini ada ini Sokuji Baransugaido ya. Dia itu dibentuk seperti piramid gitu ya, piramid. Yang dimana bahan dasar pokok paling atas itu ada sushoku, itu makanan pokok. Terus ada fuku fukusai, ya. Itu kayak lauk pendamping ya atau sayuran. Terus ada susai, susai itu kayak lauk utama. Terus ada susu sama kuda mono. Nah, itu jenis-jenis dari Sokuji Baransu Gaido. Nah, terus pengertian dari Sokuji Baransu Gaido tersendiri, Sokuji Baransu Gaido wa mainichi no Sokuji o Shushoku, Fukusai, Shusai, Gyunyu, Gyuseishin, Kudamono, Itsutsu no Ryori, Gurupu ni Kubung. Jadi yang dimaksud dari panduan kesehatan makanan itu dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, makanan itu dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada susoku, yaitu makanan pokok, ada fukusai, lauk pendamping atau sayuran, susai, lauk utama, terus ada produk susu-susuan plus kudamono, buah-buahan. Ya. Kubung gotoni SV to iu tang io mochi ite ichinichi no me anga hio sarete iru. Jadi setiap kelompok itu memiliki satuan. Satuannya itu adalah dilambangkan dengan SV namanya atau serving yang digunakan sebagai pedoman jumlah konsumsi harian. Ya, kayak gitu. Terus misal di sini kan udah digerupuk nih, Ryori gerupuk, grup makanannya. Terus dalam Ichinichi dalam satu hari itu sekitar 2.200 kurang lebih 200 kalori gitu. Terus dari jumlah susokunya atau makanan pokoknya itu sekitar 5 sampai 7 SV ya. Kayak 5 sampai 7 SV itu setara dengan Gohang Chumori data Yongbai Teido. Jadi kayak Gohang Chumori. Chumori itu kayak setengah agak banyak gitu. Sekitar 4 mangkuk tuh. Sekitar segitu. Sekitar 4 mangkuk ya. Jadi fungsinya apa? Fungsi dari susoku ini dia itu sebagai sumber utama yang dimana sumber utama itu biasanya mengandung yang namanya karbohidrat. Ya, susoku itu makanan pokoknya. Misal makan pokoknya dia itu adalah ini beras, berarti dari situ berasnya. Tapi kalau misalkan kayak orang barat tuh kan makanan pokoknya adalah gandum atau roti-rotian biasanya. Nah, kayak gitu. Terus ada yang kedua namanya fukusai. Fukusai ya. Atau lauk pendamping atau sayuran. Nah, sekitar 5 sampai 6 SV serving di mana yasai ryo-nya itu gosara tedo. Ya, gosara tedo kayak 5 piring ya. Dalam ichinichi ya, 5 piring. Terus ada susai. Susai itu kayak apa? Lauk utama. Ya, ada 3 sampai 5 SV serving yang terdiri dari niku, sakana, ada tamago, daizuryo kara, sambara, teido. Jadi dia tuh ada sekitar 3 piring ya dalam seharinya. Terus ada gyunyo sama gyuseihing, produk susu. Ada futatsu SV
Gyunyo datakara ippong tedo. Jadi 1 gelas dalam seharinya. Terus ada kudamono. Kudamono ada futatsu SV mikang datakara niko tedo. Itu sekitar 2 buah dalam seharinya. Itu merupakan keseimbangan dalam makanan, dalam ichinichi. Terus yang selanjutnya di sini ada Sokuhing no Anzeng, keamanan dari makanan. Nah, yang pertama itu ada Arureji, Butsushitsu Hyoji, ada label alergen pada makanannya. Nah, kalau misalkan ada alergi terhadap makanan apa, di situ tuh tertera di makanannya itu. Contohnya Arureji, Butsushitsu Hyoji wa Sokuhing ni yoru kenko higai o fusegu tame tokutei genryo genzai ryo hachi hingme hyoji ga gimo zuku rareru. Jadi maksudnya itu dia itu adalah untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan. Ya, akibat makanan yang dimana dia itu terdapat 8 bahan alergen tertentu yang wajib dicantumkan pada makanan itu. Terus sarani tokute genzai ryo ni jung suru niju hingme wa kano na kagiri hyoji suru koto ga susai sarete iru. Suiso sarete iru. Jadi dia itu selain itu juga terdapat sekitar 20 alergen yang dimana dianjurkan untuk dicantumkan juga. Jadi kalau misalkan tadi itu sekitar 8 alergen untuk dicantumkan pada makanan, ada lagi sekitar 20 alergen juga yang harus dicantumkan dalam makanan tersebut. Totalnya berarti sekitar 28 alergen. Nah, terus yang di sini ada tokute genzai ryo. Ya, tadi ada sekitar 8 alergen yang wajib dicantumkan. Yang pertama ada apa aja? Ada telur, ya, tamago. Terus ada gyu, ada susu. Terus ada komugi, kayak gandum. Terus ada ebi, udang, kani, kepiting. Terus soba, mie, ya. Terus ada rakase. Rakase itu kayak sejenis kacang-kacangan, kacang tanah gitu tuh, maksudnya rakase. Terus ada kurumi. Kurumi itu kayak kenari, buah kenari. Itu harus dicantumkan, benar-benar dicantumkan. Kadang orang alergennya itu beda-beda, ya. Tergantung kondisi si orangnya itu alerginya terhadap apa yang ada di sini. Itu harus dicantumkan. Terus yang selanjutnya itu ada Kako Sokuhing no Kigeng Hyoji atau label batas waktu makanan olahan, ya, makanan olahan. Nah, di sini ada 2 jenis, ya, ada dua jenis. Ada Sohi Kigeng, ya, batas aman konsumsi, sama Somi Kigeng, batas kualitas terbaik untuk dikonsumsi. Kita bahas satu-satu. Di sini ada Sohi Kigeng atau batas aman untuk dikonsumsi. Ada Angzeng ni taberareru Kigeng o Shimesu Hizuke Kore o Sugitara tabenai kataga yoi. Jadi yang dimaksud dengan Sohi Kigeng itu adalah tanggal yang dimana menunjukkan batas aman untuk dikonsumsi. Jadi jika lewat tanggal ini sebaiknya tidak dimakan. Ya, jadi kalau misalkan kalian tuh beli produk makanan gitu, terus di situ tertera Sohi Kigengnya dan lewat batas yang sudah ditentukan, sebaiknya tidak dimakan. Terus ada Seizo Hikara Omune Itsutsu Inai. Ini Hinsitsu ga Teika Suru Mono. Jadi makanan yang kualitasnya tepat menurun sekitar 5 hari sejak dia itu diproduksi. Contohnya apa? Seperti ada bento gitu. Makanan yang cepat basi, bento. Terus ada sandwich kayak sandwich, sama ada sei okashi. Ya, sei okashi itu kayak kue basah. Itu biasanya dari sejak diproduksi sampai 5 hari ke depan. Kalau misalkan udah nggak lebih dari itu, sebaiknya jangan dikonsumsi. Tuh.
Terus yang selanjutnya ada Somi Kigeng. Kalau Somi Kigeng itu batas kualitas dari terbaiknya. Ya. Artinya kayak gimana? Ada Oishiku taberareru Kigeng o shimesu hizuke kore o sugite mo sugu ni taberarenaku naru wake dewanai. Jadi maksudnya itu dia itu adalah merupakan tanggal yang menunjukkan batas kualitas terbaik untuk dinikmati. Ya. Jadi meskipun ada koreo sugetemo suguni taberare naku naruwake dianai, maksudnya itu meskipun dia itu udah melewati dari tanggalnya, mau dimakan juga nggak masalah gitu intinya. Jadi meskipun mau dimakan nggak masalah, cuman dia itu ada pengurangan dari segi rasanya. Mungkin agak nggak enak gitu doang. Contohnya apa? Kayak roti misalkan. Jadi roti itu meskipun dia udah lewat dari tanggal kadaluarsanya gitu, tapi masih bisa dikonsumsi, nggak apa-apa dikonsumsi. Cuman mungkin rasanya itu agak kecut sedikit kayak gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada sunaku okasi atau makanan ringan misal. Terus ada kapumeng. Ya. Kapumeng itu kayak mie instan cup. Terus retoruto sokuhing, makanan siap saji kayak nugget atau kangzume makanan kaleng. Terus ada waina, kayak waina tuh kayak sosis ya. Nah itu, jadi kalau misalkan dia itu udah lebih dari tanggal yang udah ditentukan, itu nggak masalah meskipun dimakan. Ya dengan catatan mungkin rasanya agak beda. Ya, itu diingat-ingat perbedaan antara sohi kigeng sama somi kigeng. Terus selanjutnya itu ada Nihon no Sokubunka atau budaya makanan Jepang. Ada Kisetsuya Gyojito Sokuji, di mana makanan yang disesuaikan dengan musim atau acara tahunan yang ada di Jepang. Ada Soku Setsuya, Kisetsuya Koji ni awaseta Sokuji wa Jung no Sokuzai o tori ireru koto de Eiyo ka ga takaku. Jadi maksudnya itu adalah makanan yang dimana dia itu disesuaikan dengan musim dan acara tertentu yang dimana menggunakan bahan makanan yang sedang musim di waktu itu. Ya. Sehingga dia itu memiliki nilai yang tinggi, gizinya yang tinggi. Eyo kagak takakunaru gitu. Terus yang kedua ada kenko o mamorina gara nihon no bunkaya chie o taisetsu ni suru yakuwari ga hatashite iru. Jadi dia itu fungsi yang kedua juga membantu dari menjaga kesehatan sekaligus melestarikan budaya-budaya dan kearifan lokal yang ada di Jepang. Nah, itu fungsi dari Nihon no Bunka, Soku Bunka ini. Ya. Contohnya apa? Ada Omonaki Setsuna Kojito Sokuji Naru. Acara musiman dan makanan khasnya. Kayak gimana ada contohnya. Misal yang pertama itu di Osogatsu ya, di Osogatsu atau Tahun Baru Jepang. Ya, biasanya di Osogatsu itu orang-orang banyak memakan yang namanya Osechi Ryori, Osechi Ryori atau makanan khusus Tahun Baru yang dimana dia tuh berisi berbagai hidangan dengan makna apa? Makna keberuntungan supaya dia tuh beruntung di tahun ini misal gitu. Jadi hidangannya itu namanya Osechi Ryori. Terus ada ozoni ya. Ozoni itu kayak makanan sup gitu. Sup-supan ya. Terus ada kuromame ya. Kuromame kacang yang hitam sama ada kazunoko atau telur ikan. Ya, telur ikan. Biasanya itu dimakan di acara osogatsuan. Nah, di Shisetsu juga biasanya ini ngadain sih osogatsu tuh. Coba diperhatikan nanti osogatsu. Biasanya makan berbagai macam makanan ini, bermakan apa? Bermacam makanan ini. Terus yang acara yang kedua itu biasanya di Setsubung, ya. Tahu Setsubung? Kayak ini acara Festival. ya festival apa? Oni-onian. Persik kayak gitu. Ya, oni-onian biasanya ya. Setsubung tuh. Iya kayak obake-obake gitu sih. Ya, kayak gitu. Nah, itu biasanya diselenggarakan di bulan 2 tanggal 3. Ya, di tanggal 2
Februari tanggal 3. Nah, ada ebomaki. Ebomaki itu kayak makanan sushi yang digulung. Ya, yang dimana dimakan menghadap ke arah keberuntungan gitu. Jadi mengharap keberuntungan di tahun itu gitu. Namanya ebomaki, sushi yang digulung. Terus ada iwashi ya, tadi sarden sama fukuto. Nah, fukuto itu kayak apa ya? Kayak kedelai gitu kan. Itu biasanya dimakan pada acara Setsubung. Jadi makna dari Setsubung itu biasanya apa ya? Kayak mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Makna dari Setsubung itu. Ya, supaya kayak roh-roh jahat yang ada di sekitar kita itu pergi kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada Momono Seku. Momono Seku itu kayak festival anak perempuan. Ya, festival anak perempuan. Biasanya diadakan di bulan Maret tanggal 3. Nah, hidangan khasnya itu ada cira Chirashi sushi. Chirashi sushi itu kayak sushi dengan topping yang di atasnya itu ada nasinya. Pernah lihat nggak sih? Kayak sushi dengan berbagai topping di atas kayak gitu. Pernah dia toppingnya ada warna pink kayak Ya, gitu kayak gitu. ya kayak gitu. Ada tempat kami sensei. Mayoritas kayaknya hampir mirip deh kayak gitu se-Jepang tuh. Iya. Terus ada Hamaguri no o Atsuimono. Dia itu kayak sup bening kerang Hamaguri namanya. Sup bening kerang Hamaguri. Terus ada Hina Arare. Hina Arare itu kayak kue beras warna-warni biasanya. Itu dihidangkan di acara ini, acara festival anak perempuan Momonoseku ini. Terus di bulan 7, tanggal 7 itu ada namanya Tanah Bata. Ada yang pernah dengar Tanah Bata? Ya, Tanah Bata tuh kayak apa ya? Festival bintang di bulan 7. Ya. Jadi biasanya kalau misalkan di bulan 7 tanggal 7 itu makanan ininya khasnya itu biasanya someng ya. Makanan mie kecil, someng. Jadi maknanya itu melambangkan aliran sungai di langit di Bima Sakti. Kayak gitu. Terus ada Doyo no Ushi no Hi. Ya, Doyo no Ushi no Hi atau hari apa ya? Ushi hari belut mungkin. Ya, soalnya di sini makan unagi, unagi no kabayaki. Dia sih biasanya memakan belut panggang dengan saus manis di atasnya. Ya, jadi maknanya itu menambah stamina untuk menghadapi panasnya musim panas. Biasanya nih kayak sekitar bulan 8, nah, pas waktu natsu-natsunya tuh, biasanya ada hidangan yang namanya unagi ini. Supaya dia tuh bisa semangat menghadapi musim panas. Ya, kayak gitu. Itu Omona Kisetsuna Kojito Sukuchi. Oke, selanjutnya ada Wasoku no Kihong Teki Haizen. Ya, tata letak dasar makanan di Jepang. Jadi nggak sembarangan ngeletakin posisi makanan gitu. Ada tata caranya. Kalau misalkan kita ngelihat di dalam shisetsu gitu, dia tuh kayak tersusun rata gitu tuh. Gohang di mana, siru di mana, lau di mana, teh di mana, tuh kayak tersusun sama gitu setiap harinya gitu. Kenapa begitu? Di sini kita akan bahas. Jadi tata letak makanan di Jepang itu ada Ichiju Sangsai no Wasoku no Ki Utsuwa no Narabe kata wa Mukatte Hidari tema ini Gohang. Migi tema ini usiro, miso shiru. Terus hidari migi oku ni susai, hidari oku to chu oni fukusai. Jadi maksudnya itu adalah tata dasar letak makanan di Jepang itu di kirinya ya, di temai bagian kiri depannya itu biasanya gohang. Di sini tuh ada gohang di bagian kirinya. Terus di bagian depan kanannya itu ya, di bagian kanannya di temainya itu migi temainya ada miso siru. Ya, terus ada di bagian hidari oku ya bagian depan agak jauh gitu. Tuh biasanya ada yang namanya susai atau lauk. Nah, terus ada fukusai di bagian temae ya.
tete oku, hidari oku itu ada fukusai, ada sayuran. Terus di tengah-tengah juga ada sayuran. Jadi ini wajib diapalkan karena sering keluar. Nanti biasanya contoh soalnya tuh kayak di sini tuh kosong semua. Kosong semua, terus dia cuma dikasih nomor di sini. Jadi contoh soalnya itu di nomor 1 misal, itu terletak apa, kayak gitu. Jadi harus benar-benar dihafalkan. Terus dari hasiwa, motsububung o, migigawa ni shite temae ni yoko, ipung jini oku. Jadi dari segi sumpitnya itu diletakkan mendatar di depan makanan dengan bagian yang dipegang itu berada di sebelah kanannya. Ya. Jadi itu menghadap datar gitu, menghadap ke kiri. Yang bisa dipegang itu di sebelah kanannya. Terus ocawa hidari gawan, migi gawani oku. Jadi si cangkir tehnya itu diletakkan di sebelah kanannya. Itu cara peletakan makanan khas Jepang. Nah, diingat-ingat ya. Ichiju sangsai namanya. Ichiju sangsai no wasoku. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas kelas memasak. Di sini ada chorihoho. Metode memasak yang benar itu seperti apa? Nah, di sini udah ada yang pintar masak gitu. Dikoreksi lagi cara memasaknya udah benar apa enggak gitu kan. Nah, ini pertama itu ada chorihoho ya, cara memasaknya. Ada chorihoho ni wa kanetsu sosaku to hikanetsu sosaku ga aru. Jadi dalam metode memasak itu terdapat cara yang menggunakan, yang pertama itu yang menggunakan panas, metode panas, dan yang kedua hikanetsu sosaku, atau tidak menggunakan panas. Ada dua, kanetsu sosaku sama hikanetsu sosaku. Kanetsu sosaku ni wa ada si shishikashitsu ya. Shishiki-kanetsu kayak yuderu, terus ada ini apa sih? Yuderu, ada hiyasu, apa niru, nisu, Musu. musu ya, Musu. musu direbus ya. Musu, terus ada niru, kasih kanetsu, tataku, taku, ageru, terus itameru, yuden kanetsu, yudo kanetsu ga aru. Jadi maksudnya itu adalah metode yang menggunakan panas itu meliputi yang namanya ini shishitsuka netsu atau pemanasan secara basah. Pemanasan secara basah itu kayak yuderu, kayak direbus ya. Terus ada musu, mengukus, terus niru. Niru tuh kayak menyemur gitu, dioseng gitu, diniru namanya. Terus ada kangsi kasitsu atau dia itu metode pemanasan secara kering kayak ditaku gitu ya, dipanggang, memanggang, terus ageru digoreng atau itameru atau menumis ya. Yuden kanetsu, yudo kanetsu ga aru. Jadi pemanasan elektrik seperti microwave sama pemanasan secara induksi pakai rice cooker. Ya, Yuden kanetsu itu kayak memakai microwave sama Yudo kanetsu dia itu memakai rice cooker, HE cooker namanya. Oke, yang pertama itu ada yuderu. Gimana kalau misalkan pakai cara yuderu, di cara direbus, itu ada aoyasai no soku so so o hoji saseru ni wa suiru ryo o dekiru dake okushi. Jadi yang pertama itu kalau misalkan pakai cara merebus ya, untuk mempertahankan sayuran yang hijau gitu supaya si hijaunya itu nggak luntur tetap hijau gitu. Yang pertama itu adalah menggunakan yang namanya banyak air. Suiryo o dekirudake oku. Jadi dibanyakin airnya terlebih dahulu. Terus yang kedua ada sokueng o kuae.
ditambah garam. Nah, ditambah garam. Terus futao sezuni yuderu. Jadi direbusnya itu tanpa menutup bagian dari futanya, dari bagian dari tutup pancinya. Jadi nggak ditutup gitu. Terus yude atowa setelah direbus tadachini reizui de hiyashite kara mizu o sibaru. Ya. Jadi setelah direbus segera didinginkan kayak gitu ya. Tadachini segera didinginkan, terus lalu dibilas dengan air, lalu ditiriskan dengan air kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngerebus yasai gitu supaya si yasainya tuh nggak pudar gitu warnanya, tetap hijau ya. Yang pertama itu banyak dimasukin air utamanya, terus ditambah soku gitu, tambah garam, terus putanya jangan ditutup. Setelah direbus baru nanti diangkat lalu dibilas pakai air mengalir. Itu cara ngerebus yang benar. Terus ada musu ya, musu tadi atau mengukus. Cara mengukusnya itu ada nih nikuzu resikuku dairio chorini teki site iru. Jadi mengukus itu adalah makanan tidak mudah hancur dan cocok untuk masak dalam jumlah yang besar. Ada suiyosei. Suiyosei eiyoso no songshitsu ga sukunai. Kehilangan zat gizi yang larut dalam air. Kehilangan zat gizi yang larut dalam air. Itu beberapa jenis makanan yang bisa dikukus. Terus ada cawang mushi. Cawang mushi wa tamagoto dashi jiru hyaku goju ni hyaku mili ni soku eng eki tamago no 1% o kuaete musu. Jadi maksudnya itu adalah untuk membuat cawang mushi ya, cawang mushi itu biasanya menggunakan sekitar 150 sampai 200 mili air per 1% telur katanya tuh. Terus ditambahkan sokueng, ditambahkan garam. Terus habis itu hyaku Celcius de sang yompung. Jadi sekitar 3 sampai 4 menit lalu dikukus gitu. Sekitar 3 sampai 4 menitnya itu dikukus kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen buat miso siru gitu, cawang mushi, yang pertama itu ngambil sekitar 150 sampai 200 mili air. Ya, terus ditambahkan garam. Habis itu ditambah cairan telurnya. Terus dikukus sekitar 3 sampai 4 menit. Itu caranya. Ya, cara memasak antara yuderu sama musu. Terus ada comi atau pemberian bumbu atau rasa. Ya. Comi, ya, pemberian bumbu. Soku ini comi ryo ya, kaori ryo ya. Kaori ryo o kuaete. Jadi dia itu menambahkan bumbu atau rempah ke makanan agar enak gitu ya. Yori oishiku suru sosaku. Jadi cara penambahan bumbu itu tujuannya untuk memperenak makanan. Caranya adalah chomiryo wa sashisu seso no jumbang de ireru. Jadi cara ngapalnya itu sashisu seso. Sanya itu adalah sato. Sinya ada sio. Sunya adalah su cuka. Ada senya, ada soyu. Sonya baru miso. Nah, cara ngapalnya sashisu seso jumbang de ireru. Yang pertama kita akan membahas terkait sato ya, gula. Sato wa shio yorimo saki ni ireru to sokubutsu ni amami ga ada shinyushia suku naru. Jadi jika gula ya dimasukkan sebelum garam, maka rasa manisnya itu lebih mudah keserap ke bahan makanan. Jadi yang dimasukkan itu adalah gula terlebih dahulu sebelum garam.
Kalau kalian gimana cara masaknya? Masukin apa dulu? Sio. Masakin jadi sio dulu ya dimasukin. Ya. Nah, kalau misalkan dari buku ini sebenarnya masukin gula terlebih dahulu tuh biar makanannya itu lebih mudah menyerap gitu. Si rasanya itu mudah menyerap ke dalam makanan kayak gitu. Terus setelah gula itu baru sio garam. Siwa alasannya kenapa? Siwa sokurio no suibun o hiki dashi. Hozong se o takameru totomo ni aji o hiki shimeru ugoki ga aru. Harudang jo aja. Jadi setelah ini garam gitu, garam itu fungsi dari garam itu kenapa dimasuk? Arep Kalian di silent dulu. mual. Argumen. Jadi kalau misalkan kita masukin garam dulu gitu, fungsinya itu menarik air dari bahan makanan gitu ya. Nih. Sokuzai no suibung o hikidashi. Dia itu menarik air ke dalam bahan makanan. Terus hozong se o takameru totomuni. Dia itu meningkatkan daya simpan. Sama aji o hiki. Shimeru ugoki ga aru. Dia itu kayak bisa membuat rasa itu lebih tegas lagi. Kayak bukan lebih tegas, kayak lebih apa ya? Lebih masuk kayak gitu mungkin. Ya. Jadi itu fungsi dari garam dimasukkan setelah gula. Ya. Terus setelah garam, kita masukkan cuka. Ya. Suwa, sokuzai no kusami o tori nozoki niku ya sakana o yawarakaku suru ugoki ga aru. Jadi di cuka ini, dia itu bisa menghilangkan yang namanya kusami, bau amis pada makanan. Terus juga membuat daging itu terasa yawarakai, menjadi lebih empuk. Jadi teknik memasak untuk masak daging yang empuk tuh dikasih cuka gitu biar lebih empuk. Terus baru setelah sunya itu disoyu ya, di kecap asin. Ya, soyu wa sokubutsu no umami o fuyashi ada teri o dasu. Jadi si cuka itu si kecap asinnya atau di soyunya itu bisa meningkatkan rasa umaminya, rasa enaknya. Serta teri o dasu itu kayak membuat makanan tampak mengkilap, teri, pika-pika gitu. Ini makanan tetap mengkilap. Terus ada usuguchi soyu to usuguchi soyu o kurabeta toki embung ryoga oino wa usuguchi soyu de aru. Jadi jika dibandingkan dengan uso kuchi soyu ya, uso kuchi soyu dia itu memiliki kandungan garam lebih tinggi daripada koi kuchi soyu. Ya, ini koi kuchi soyu sama usu kuchi soyu ini adalah kecap asin ala Jepang. Nah, gitu. Jadi dia itu memiliki perbandingan si usu kochi ini, si usu kochi soyu ini dia itu memiliki kandungan garam lebih tinggi daripada ini, daripada koi kuchi soyu. Kayak gitu katanya. Terus yang terakhir ada miso. Ya, miso. Miso wa ajitsuke no saigo ni ireru to tokiyu no kaori ga nigenai. Jadi miso itu sebaiknya dimasukkan pada tahap akhir agar aroma khasnya itu tidak hilang. Miso to soyu o kurabeta toki embung ryoga oino wa soyu de aru. Jadi jika dibandingkan antara miso dan soyu itu kandungan garamnya itu lebih tinggi daripada soyu. Kayak gitu ya. Jadi jumlahnya di apal. Sasisu seso. Terus nanti dipraktekkan sendiri besok ketika memasak. Bener nggak begitu? Ya. Oke, itu cara memasak. Terus yang selanjutnya ada chorikiki atau peralatan memasak. Ada densirenji. Yang pertama ada microwave. Nah, ada maikuro ha o
sosha saseru koto ni yori sohin o kanetsu suru. Atau yudeng kanetsu ini. Jadi dia itu microwave itu merupakan memanaskan makanan dengan memancarkan yang namanya gelombang mikro. Yaitu memancarkan gelombang mikro namanya. Atau bisa sering kita sebut dengan yudeng kanetsu ini atau pemanas elektrik. Gitu. Terus ada Kingzo. Kingzokusei no yoki wa maikuro ha o hangsasuru no de teki sasenai. Jadi ketika kita itu menggunakan logam yang memantulkan microwave perlu diperhatikan. Apa biasanya makanan yang mengandung logam? Kayak aluminium. Misal kalian tuh masak terus dibungkus aluminium gitu, terus dimasukin ke dalam microwave tuh kan biasanya kayak mercik-mercik api gitu. Pernah nggak masukin aluminium ke dalam microwave? Nggak pernah. Biasanya Pernah. pernah. Tidak. Pernah, Sensei. Keluar percikan api nggak? Keluar, Sensei. Ya, Gosong. ya makanya nggak boleh ketika ada bahan terbuat dari ini Kingzokusei itu dimasukin ke dalam microwave. Karena tadi apa? Karena kan dibilang tadi kan yang namanya Maikuha ini dia itu merupakan alat yang dimana dia memancarkan gelombang mikro gitu. Ketika gelombang mikro ketemu gelombang mikro gitu, maka ketika dimasukkan ke dalam situ dia tuh bisa membangkitkan atau Memancarkan api. mercikan api kayak gitu. Makanya harus benar-benar dicui. Teki sasenai-nya. Jangan sembarangan kayak gitu. Ya. Terus ada sokuhin no ondo ga kyusoku ni jousou suru no de yukuri kanetsu shitai ryori ne wa muka nai. Jadi karena suhu makanan itu dengan cepat naik gitu, maka microwave itu tidak cocok untuk masakan yang memerlukan waktu yang lama. Ya, jadi kan si microwave ini kan si undonya itu kan perlahan naik gitu kan, perlahan naik. Jadi kalau misalkan ada makanan yang memerlukan waktu, itu dia itu tidak cocok untuk menggunakan alat ini. Kayak gitu. Yaitu pengertian dari microwave. Terus yang selanjutnya ada denchi chouriki atau HI chouriki. Dia itu kayak kompor induksi gitu. Sejenis kompor apa ya? Kompor gas gitu. Kompor listrik. Ya. Ada Hio Sukawazuni Kanetsudeki, ada Denji Yudo ni Yoru Hasei Shita Netsu ni Yori Kanetsu Saseru. Jadi dia itu adalah dapat memanaskan tanpa menggunakan api biasanya. Jadi panasnya itu dihasilkan melalui induksi elektromagnetik. Biasanya kompor listrik itu kan nggak butuh api gitu kan. Biasanya dia itu dihasilkan dari gelombang elektromagnetik itu, yang dimana gelombang elektromagnetiknya itu bisa menghasilkan sebuah panas. Gasu konro ya denki konro ni hikaku shite netsu kouritsu ga takai. Jadi dibandingkan dengan kompor gas gitu kan, dibandingkan dengan kompor gas atau kompor biasa gitu, efisiensi panasnya itu biasanya lebih tinggi. Netsuko Kouritsunya itu lebih tinggi. Ya, efisiensi panasnya lebih tinggi maksudnya. Terus Gasu Konro ni Hikaku shite Hatsunetsu ya Hika ni Taisuru Anzen Sega Takai. Jadi dia itu dibandingkan dengan kompor gas, maka lebih aman terhadap risiko kebakaran katanya. Jadi lebih aman ini ketimbang menggunakan kompor gas. Terus ada Shiodekiru nabe. Shiodekiru nabe wa Kingzokusei de tairana soko no nabe nado ni gentei saseru. Jadi panci yang dapat digunakan itu harus terbuat dari logam dan biasanya harus memiliki dasar yang rata. Jadi kalau misalkan cekung gitu, ketika pakai kompor ini dia tuh nggak bakalan nyala, nggak bakalan connect gitu. Makanya harus taira atau datar, gitu. Harus datar. Permukaannya harus datar.
Ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan pakai kompor listrik. Oke, sampai sini dulu cara memasak. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, udah pintar semua mah ini mah. Nggak usah diajarin, udah bisa. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait Sokuchu Doku Hasei Jokyo atau pencegahan keracunan makanan. Ya, ya kan di Jepang kan lagi marak-maraknya tuh. Kemarin kasus yang di Hamazushi tuh yang ada keracunan sampai ditutup. Dengar nggak kasusnya? Gak ada yang dengar. Di TikTok lagi Dengar ramai. Sensei. Ya itu. Jadi itu kayak dia itu disebabkan oleh keracunan makanan gitu kan. Nah, caranya kayak gimana cara mencegah keracunan makanannya? Ya, di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi, Sokuchu Doku no Yobo-nya itu ada 3 ya. Jadi prinsip dasar pencegahan keracunan itu ada 3. Nanti akan dibahas kayak gimana. Di sini kalau misalkan kita lihat datanya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari data keracunan itu, yang pertama paling banyak itu disebabkan oleh norovirus ya. Norovirus sekitar 8.656 ya. Terus yang kedua itu disebabkan oleh virus virus King atau virus apa ya? Virus beri-beri. Ya, virus beri-beri sekitar 1889. Ada Campylobacter atau bakteri Campyro nih, bakteri Campyro sekitar 1199. Terus ada Salmonella tipes sekitar 384 ya. Jadi yang paling banyak aja diapalin. Penyebab keracunan itu disebabkan oleh norovirus. Penyakit norovirus. Oke, yang pertama di sini ada jenis-jenis dari virusnya. Ya. Nah, nama-nama virusnya. Ada virusu C, jenis-jenis dari virusnya. Yang pertama itu ada yang namanya norovirus. Norovirus. Norovirus itu bisa disebabkan dari makanan utamanya. Makanan penyebab utamanya itu ada kaki. Kaki nadoni ni baikai. Yaitu kayak kerang bercangkang 2. Biasanya terdapat di kerang-kerangan misalnya. Kerang laut yang cangkangnya 2 tuh biasanya. Terus pencegahannya kayak gimana? Pencegahannya itu adalah yobo. Ini ya, pencegahannya ada kanetsucori. Kayak memasak hingga matang. Kalau misalkan pengen makan makanan kerang gitu, kaki ini masaknya itu harus benar-benar matang, jangan setengah matang. Ya. Terus niji kangseng ni cui suru. Jadi itu harus waspada terhadap infeksi sekunder atau penularan pencegahannya. Jadi kalau misalkan ada dari salah satu kita terkena norovirus gitu, pencegahannya itu harus menghindari infeksi sekundernya itu biar nggak nular. Ya. Kan tanda-tanda dari norovirus apa? Ada yang tahu? Di sisi itu mungkin ada yang pernah terkena gitu, ngalamin. Muntah-muntah nggak sih? Muntah. Muntah, Sensei. Muntah-muntah, terus apa lagi? Diri. Ya, Geri. nah kayak gitu tuh. Jadi dia itu biasanya disebabkan oleh norovirus itu. Ya, biasanya sering terbanyaknya itu pas waktu puyuh, dingin, musim dingin. Kemarin di Shisetsu saya tuh bulan 2 kalau nggak salah tuh. Kena noro tuh, virus tuh. Ya itu yang perlu diperhatikan untuk pencegahannya itu masak. Nah, masak bener-bener masak yang namanya kaki ini, kerang. Terus jauhi dari infeksi sekundernya. Ya, gitu. Terus yang selanjutnya itu ada Saikingse. Ya, Saikingse atau keracunan makanan akibat bakteri. Ya, keracunan makanan akibat bakteri dibagi menjadi 2 di sini. Ada Kangsenggata, ya tipe infeksi sama Dokukei Gata. Doku so gata. Jadi dia tuh kayak keracunan akibat toksin dari bakterinya. Nah, yang pertama bahas tentang Kangsenggata, tipe dari infeksinya. Tipe infeksi itu ada Campylobacter. Campylobacter itu kayak Campylobacter ya. Bakteri Campylobacter namanya. Biasanya bisa ditemui di toriniku, di daging
ayam. Terus ada usireba, hati dari sapi. Ya. Cara penanganannya adalah masak dengan sempurna, benar-benar dimasak gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka makanan yang setengah matang gitu, kayak toriniku, terus gyu gitu, sapi usi gitu kan, itu harus dihati-hati. Sebenarnya kayak apa namanya tuh, kayak yakiniku gitu kan ya. Itu resiko juga sebenarnya yakiniku. Kena ini Campylobacter. Makanya paling benernya itu kalau misalkan kita mau makan toriniku itu dimasaknya harus benar-benar matang. Terus yang kedua itu ada salmonella. Nah, salmonella tipes biasanya. Biasanya paling banyaknya itu di toriniku sama tori tamago, di telur ayam. Cara pencegahannya sama, dimasaknya dengan sempurna, masak hingga matang. Terus ada coeng biburio. Coeng biburio tuh kayak apa ya? Penyakit eh lupa namanya tuh. Kayak sejenis anggur gitu, mengumpul dianya itu. Kayak anggur ya, semacam anggur gitu. Yaitu Vibrio parahemolitikus namanya. Ditulis nggak? Ditulis. Ya. Vibrio parahemolitikus kayak gini. Bukan. Molitikus. Ya, kayak gini. Jadi dia tuh kayak bakteri yang dimana tuh mengumpul kayak anggur. Biasanya. Apa sih ini? Ya gitu ya. PS apa? Semolitikus. Nah, makanan penyebab utamanya itu biasanya berasal dari makanan laut. Sejenis ikan-ikanan. Gyokairui, ya, sejenis ikan-ikanan. Makanan laut. Ya. Cara pencegahannya itu ada Ryusuide Senso. Jadi dia itu kayak cuci dengan air mengalir. Jadi kalau misalkan masak ikan gitu, pencegahannya itu supaya nggak terkena penyakit PB ini, itu dimasak dengan air mengalir. Terus dimasaknya dengan matang, benar-benar matang. Kanetsu chori. Gitu. Terus yang terakhir itu ada Chokang Suketsu Seidai Choking. Ya. Dia itu kayak penyakit yang bentar ya. Penyakit yang biasanya ada di sistem perususan kita. Biasanya tuh. Ada bakteri di dalam usus kita gitu. Nah, biasanya penyebab utamanya itu ada di makanan yang mengandung daging-dagingan. Ya. Seisokuyo yasai juga ada di berbagai macam jenis sayuran. Cara pencegahannya juga sama, masaknya dengan sempurna. Ya. Kalau saya ngapalin nama bakteri itu, biasanya tuh saya bikin singkatan nih, sampai sini tuh. Singkatan yang saya bikin tuh kayak nokem selfie. Gitu. Jadi no-nya itu norovirus, chem-nya itu Campylobacter, C-nya itu Salmonella, P-nya itu Piburi. Jadi saya singkat jadi nokem selfie. Jadi jenis-jenis dari bakterinya itu nokem selfie. Terus kalau misalkan kalian mau ngapalin ininya, penyebabnya itu ya bikin aja apa ini. Kakitori gitu. Kakitori apa ya? Kakitori gyu gitu. Kakitori sakana gitu. Mungkin bisa kayak gitu ya. Ya, segampang kalian lah cara ngapalinnya. Kalau saya tuh biasanya dibikin singkatan gitu kan cara ngapalinnya. Supaya cepat nangkep gitu. Jenis-jenis bakteri itu ada apa gitu. Terus penyebab dari makanannya itu apa gitu. Nokem selfie. Ya, kayak gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya ada dokusoke atau dia itu keracunan akibat toksin dari bakterinya. Ya. Yang pertama itu ada
Kyueng. Budo Kyuking. Ya. Dia itu kayak Staphylococcus aureus namanya. Staphylococcus aureus. Nah, ini ya, penyakit Staphylococcus aureus ya, Budo Kyuking ya. Jadi dia itu sama, bentuknya itu kayak budo gitu, kayak jenis anggur gitu, yang mengerucut sama kayak ini. Cuman dia tuh mungkin beda bakteri gitu kan ya. Nama ilmiahnya itu Staphylococcus aureus. Nah, biasanya dia itu banyak terjadi di Tezukurino no Sokuhing. Jadi di makanan yang buatan tangan. Kayak apa? Kayak donat misal. Terus intinya ya makanan-makanan yang ini, yang apa namanya, yang terbuat dari tangan. Ya. Terus Teiyubi ni Kizuga Aruhito Nadone Chokusetsu ni Tazu Sawaranai. Jadi kalau misalkan ada orang yang terkena luka pada bagian tangannya itu, usahakan jangan langsung menyentuh makanan yang dimasak. Takutnya apa? Ketika ada luka di sini terus campur dengan makanan, bakterinya itu malah ikut ke makanan tersebut gitu. Terus bisa berkembang biak. Ya, tuh. Terus yang selanjutnya itu ada Furushu King. Ya, Furushu King tuh kayak ini, yaitu ya nama bakterinya itu apa? Clostridium perfringens namanya. Furushu King. Dia itu banyak di Shoku Nikuya, Gyokairu no Nikomi Ryori, Kare, Supung. Terus ada Shichiu, Nado. Jadi dia itu ada di makanan yang berkuah ketika dimasak. Nah, seperti apa? Seperti kare misal. Terus ada sup juga. Jadi dia itu kayak makanan yang berkuah-kuah biasanya. Caranya gimana? Ada Shitsuong de Hochi Shinai. Jadi dia itu jangan dibiarkan pada suhu ruangan. Jadi kalau misalkan kalian itu kayak masak sup gitu, sup apa, sup-supan kayak wortel gubis dan semacamnya itu, usahakan itu langsung dimakan. Jangan dibiarkan terlebih dahulu. Misal masaknya pagi, terus dimakannya besok. Ya saya pernah sih kayak gitu. Cuman sebenarnya bisa meningkatkan risiko terkena ini, Clostridium perfringens ini. Ya. Dia itu bakterinya itu berkembang biak di situ. Terus si bakterinya itu mengeluarkan toksin atau racunnya sehingga bisa menyebabkan si makanannya itu menjadi beracun. Ya, tuh. Terus ada Botsuri Nusu King. Ya, Botsuri ini adalah botulium ya, botulium. 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 Ya. Ya, di situ ada Makupaku Sareta Sokuhing. Dia itu ada di makanan kemasan vakum. Yang dipakum-pakum biasanya tuh makanan yang dipakum-pakum tuh biasanya ada resiko bakteri ini, botulium ini. Terus cara penanganannya kayak gimana? Kalau misalkan mau masak ya masaknya dengan sempurna. Kayak gitu. Ya, itu dari dokusoke atau keracunan akibat toksin dari bakterinya. Terus yang selanjutnya ada Jizeng Doku atau racun alami. Ya, racun alami itu dibagi menjadi dua, ada Dobutsusei sama Sokubutsusei. Kalau Dobutsusei itu ya berarti dia itu terbuat dari hewani ya, hewani. Kalau ini nabati. Contohnya itu ada Tetorododoking, Kicing. Tetorodoto Kicing. Ya, kayak Tetrodotoxin namanya nama bakterinya. Terus di sini ada fugu. Fugu tuh kayak ikan buntal.
Jadi penyebab utamanya itu biasanya di ikan buntal. Ya kan makanya di Indonesia tuh kalau misalkan ikan buntal kan nggak bisa langsung apa ya syukur-syukur dimasak gitu. Harus ada caranya ketika masak ikan buntal. Caranya kayak gimana? Jadi fugu, chori, si, menkyo, kaso, jishaga, chori, suru. Jadi yang masak itu harus diolah oleh orang yang memiliki lisensi khusus. Jadi nggak bisa kita tuh tiba-tiba langsung mau memasak ikan buntal gitu. Takutnya nanti malah kita yang keracunan. Harus yang punya menkyo tentang permasakan ikan buntal buntal ini. Terus dari ini produk nabatinya, Shokubutsusei-nya itu ada sorarin, ya, namanya sorarin. Nah, biasanya itu banyak di Jagaimono, ini Jagaimono me namanya. Jadi tunas kentang. Jadi kalau misalkan kalian itu di rumahnya itu beli kentang gitu, terus lama nggak dimasak, biasanya itu kan tumbuh tunas tuh. Ya. Nah, biasanya itu nggak boleh dimasak kalau udah tumbuh tunas. Cuman berhubung kita orang Indonesia ada adat yang namanya motainai sayang kali gitu kan tetap dimasak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari materi ini tuh ketika si kentang itu udah tumbuh tunas tuh nggak boleh dimakan kayak gitu. Ada Jagaimono Meng-o Zoukyo Suru. Nah, jadi kalau misalkan mau tetap masak nih gitu, ada cara pencegahannya. Pencegahannya itu harus membuang yang namanya tunasnya ini. Jadi buang tunas kentangnya itu sebelum dimasak, baru dimasak. Gitu. Kalau memang benar-benar mau masak. Cuman kalau secara kihong, udah nggak bisa dimakan sebenarnya. Kayak gitu. Terus ada Kagaku Butsushitsu atau bahan kimia. Kalau bahan kimia itu penyebabnya ada doyaku, pestisida, sama sokudo yaku. Sokudo itu kan desinfektan gitu kan. Biasanya kan kalau di yasai-yasai itu di sayur-sayur kan di pestisida gitu supaya nggak ada bakteri atau ulat kayak gitu kan. Nah, biasanya disebabkan gara-gara itu. Nah, tori atsui ini cui suruh. Jadi cara pencegahannya itu adalah gunakan dan simpan dengan hati-hati. Ya, tori atsui ini cui suruh. Kayak gitu. Oke, itu adalah sokudu sokucudoku atau pencegahan keracunan makanan. Kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyain dulu tentang ini. Aman? Ya, kalau ini mah cara ngapalinnya ya harus dihafal sih. Nama bakterinya apa, terus biasanya penyebabnya tuh banyak terjadi di mana gitu. Terus cara pencegahannya gimana, cara cara belajarnya. Kalau yang ini mah. Oke, yang selanjutnya itu Sokuchudoku no Yobo atau pencegahan dari keracunan. Ya, pencegahan keracunan makanan. Yang pertama itu ada Sokuchu Dokuno Yobono Mitsu Geng Soku. Jadi dia itu mempunyai 3 prinsip pencegahan keracunan makanan. Yang pertama itu ada sukenai. Sukenai itu kayak jangan mencemari makanan. Saiking nado o tabemono ni sukenai tameni chori hajimeru mae ni te arai suru. Jadi untuk mencegah bakteri menempel pada makanan gitu. Jadi sebelum memasak ya, chori hajimeru mae ini sebelum memasak itu dianjurkan untuk mencuci tangan. Terus Nikuya Sakana Nado Kita Mama Itawa Siono Tobu Kireni Arai Saiking Sangking Suru. Jadi maksudnya itu jadi telana ita mama ya apa? Mana ita telenan gitu. Telenan yang digunakan untuk memotong sakana dan niku gitu. Ikan sama daging itu harus dicuci bersih. Ya, harus dicuci bersih dan disterilkan setiap kali digunakan. Jadi jangan cuman di sono mama atau di basuh menggunakan ini, menggunakan apa namanya? Menggunakan sabun biasa, tapi harus disterilkan. Fuya senai, yang selanjutnya ada fuya senai. Jangan membiakkan atau memperbanyak dari bakterinya. Jadi tabemono ni fucakusita
saiking o fuyasenai tameni. Jadi untuk mencegah yang namanya bakteri berkembang biak, ya, maka sokuhing wa tei ongde hozong suru saiking no oku wa ju ju Celsius ijo de zokusho ga yukuri ni nari. Jadi kalau misalkan untuk mencegah perkembangbiakan bakteri ini, yang pertama itu adalah makanan itu harus disimpan di suhu yang rendah. Ya, disimpan di suhu yang rendah. Terus okua ju Celsius ikade zousoku ga yukuri ni nari mainesu jugo Celsius ikade zousoku ga tei si suru. Jadi sebagian bakteri itu berkembang biak lebih lambat pada suhu 15 derajat Celcius. Ya. Jadi sebagian bakteri itu lebih lambat berkembang biak. Maksudnya itu sebagian bakterinya itu biasanya lebih lambat berkembang biak pada suhu 10 derajat Celcius. Ya. Terus kalau misalkan kita simpan di 15 derajat Celcius ya, ke bawah gitu, biasanya itu kita menghentikan perkembangbiakan si bakterinya tersebut. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita nyimpannya di 10 derajat Celcius, si bakterinya itu berkembang biaknya itu yukuri gitu. Tapi kalau misalkan kita nyimpannya di bawah 15 derajat Celcius, si perkembangan bakterinya itu berhenti. Ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Yatsukeru. Yatsukeru itu kayak membunuh bakteri dan virus. Ada tabemono ni pucaku shita saikin ya wirusu o yatsukeru tame ni kanetsu suru. Ya, jadi untuk membunuh bakteri dan virus yang menempel pada makanan gitu, maka harus dimasak dengan suhu yang panas. Toku ni niku ryori wa chusingbu o 75 Celsius de ipung ijo kanetsu suru. Jadi khusus makanan daging bagian tengah gitu harus mencapai suhu 75 derajat Celcius dan dimasak minimal 1 menit. Oke gitu ya. Jadi harus mencapai suhu 75 derajat Celcius selama minimal 1 menit. Niku sakana tamago nado o sukata ato no chori kigu wa senso ato netsu on saikin ya daidokoro yo saikin zaide yatsu keru. Jadi peralatan yang digunakan untuk memasak daging, ikan atau telur gitu, dia tuh harus dicuci dan disterilkan dengan menggunakan air panas, ya, atau disinfektan. Jadi makanya saya bilang tadi tidak cukup hanya mengolesi yang namanya memalemon misal. Jadi itu nggak cukup kalau misalkan udah masak niku atau daging-dagingan gitu kan. Jadi si telanannya itu setelah diarau gitu harus dicuci menggunakan air panas secara mengalir. Supaya apa? Supaya yaitu tadi membunuh bakteri dan virus yang ada di telanan yang menempel itu. Terus hochoki wa ya. Hochoki wa hato mochite no sakaime no bubung mo senso shite sodoku suru. Jadi pisau itu harus dicuci dan disinfektan ya sampai ke bagian gagangnya antara gagang dan pisaunya gitu. Jadi harus benar-benar dibersihkan secara menyeluruh. Tuh supaya si bakterinya itu meninggal. Kayak gitu. Tuh. Oke, itu untuk cara mencegah keracunan pada makanan. Ada 3 prinsipnya. Oke, yang selanjutnya ada Sokuchudoku no Fusegu Muitsu no Pointo. Jadi ada sekitar 6 poin untuk mencegah keracunan makanan. Ya, poinnya apa aja? Yang pertama itu ada kaimono, berbelanja. Ya.
Ada sohi kigeng o kakunin suru. Ketika berbelanja harus memperhatikan yang namanya sohi kigeng atau tanggal kadaluarsanya. Terus ada seiseng sokuhing ya reito sokuhing wa saigo ni kau. Jadi kalau misalkan beli makanan kayak makanan segar atau makanan beku gitu, maka belinya di akhir. Terus ada nikuya sakana nado wa bineru bukuru ni ireru nado. Terus kalau misalkan daging dan ikan itu, kalau beli daging dan ikan, maka dimasukkan ke dalam kantong plastik terlebih dahulu. Jangan langsung dimasukin. Ya, itu poin penting ketika berbelanja. Oke, yang pertama itu kakunin dulu. Terus kalau ada yang reto sokuhing, makanannya beli terakhir. Terus kalau misalkan beli ikan dan daging, masukin ke dalam bukuro terlebih dahulu. Oke. Yang selanjutnya ada kakedeno hozong. Kakedeno hozong. Dia itu menyimpan di rumah, cara penyimpanannya ketika udah membeli. Mochi kaitara sugune reizoko ya reitoko ni hokang suru. Jadi setelah sampai di rumah itu segera simpan di kulkas atau di freezer supaya nggak mencair gitu kan. Terus suku te hozong shite oku sohuin wa hiroku semai yoki ni irete wa ire subayaku hiemas. Jadi maksudnya itu adalah makanan yang akan dimasukkan ke wadah yang lebar dan dangkal agar cepat dingin. Jadi makanan yang disimpan itu supaya cepat dingin itu dimasukkan ke dalam wadah yang lebar. Maksudnya itu. Ya. Terus reizoko wa ju Celsius ikan ni reitoko wa minus jugo Celsius ikan ni tamotsu nado. Jadi suhu kulkasnya itu dijaga antara di bawah 10 derajat Celcius dan bagian freezernya itu di bawah 15 derajat Celcius. Jadi diatur ya dari reizoko sama reitokonya. Kulkasnya 10 derajat, di bawah 10 derajat. Freezernya di bawah sekitar 15 derajat Celcius. Terus ada kajumbi. Kajumbi ya persiapan memasak. Nah, cara persiapannya adalah Chorinoma ini teo arau. Jadi sebelum memasak usahakan cuci tangan terlebih dahulu. Sokuzai o ryuzuide yoku arau. Jadi cuci bahan makanan dengan air mengalir. Ya. Ada seinikuya sakanana dono jiruga hokano sokuzai ni kakawaranai yoni surunado. Jadi jangan sampai cairan dari daging atau ikannya itu mengenai bahan makanan yang lain. Karena apa ya? Tadi itu kan penanganannya beda-beda kan. Daging masaknya gimana, sayur masaknya gimana. Makanya kalau beli makanan gitu, seperti daging dan ikan-ikanan, usahakan cairan dari ikan sama ininya tuh jangan mengenai makanan lain. Terus ada cori ya, memasak. Ada cori noma ini teh arau sama ya. Sebelum memasak usahakan ini cuci tangan terlebih dahulu. Terus nikuya sakana wa chusingbu o nanajugo Celsius de ipung ijo kanetsu suru. Jadi daging dan ikan harus dipanaskan hingga bagian tengahnya itu mencapai 75 derajat Celcius selama 1 menit. Taberuma ini dari sokujinya, taberuma ini sekeng de teo arau. Jadi sebelum makan itu usahakan cuci memakai sabun. Terus suku tariori wa choujikang shitsuong ni hochi sinai. Jadi jangan membiarkan makanan yang sudah masak dalam suhu ruang selama mungkin. Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau misalkan masak sup, jangan disono mama sekali makan gitu. Setelah jadi langsung dimakan. Terus nokota sokuhing, makanan yang tersisa. Ada nokota sokuhing o atsukaumai nimo teo arau. Jadi cuci tangan sebelum mengenai sisa makanan.
ada kaito shita sokuhin wa sairei to shinai. Jadi makanan yang sudah cair ya, itu tidak boleh dibekukan kembali. Jadi kalau misalkan tadi beli apa namanya? Beli niku gitu ya, beli daging-dagingan yang udah beku gitu. Kalau misalkan udah dicairkan, sebenarnya itu nggak boleh dibekukan lagi. Ya, karena bakterinya itu biasanya akan berkembang biak di situ. Makanya usahakan sekali makan. Terus ada atatame naosutoki wa jubung ni kanetsu suru. Jadi saat memasak kembali makanan itu, pastikan panas masaknya itu benar-benar panas. Kalau misalkan memanaskan makanan. Ya, kayak gitu ya. Dari Nokota Shokuhin. Terus yang terakhir ada teno arai kata, cara cuci tangan yang benar. Kalau ini mau yang dari Jinoji Sushi mungkin udah pasih semua ini karena ada ujiannya kan ya. Ada teni fuchakushita saikin ya wirusu o tori nozoku tame ni yubi no aida ya sume no naka made sekken o sukatte tadashi hoho de teo arau. Jadi cara mencuci tangan yang benar itu untuk menghilangkan bakteri dan virus yang menempel pada tangan gitu, maka cuci tangan itu dengan sabun. Dengan apa? Dengan cara apa? Ya dengan sabun sampai celah-celah dari bagian jari dan sumenya ini. Jadi secara menyeluruh gitu. Dikasih sabun. Kayak gini. Jumbangnya digosok, punggungnya digosok, baru kayak gini, kayak gitu. Tiga. Terus setelah digosok-gosok, ada Ryuzuide Yokuteo Nurashita Ato Sekeng Teno Hirao Nobasu Yoni Kosu. Jadi setelah itu baru dibasahi dengan air mengalir. Ya. Lalu gunakan sabun dan gosok kedua telapak tangan dengan baik. Ya. Ada Yubisaki Sumino Aidao Nen Iri ni Kosuru. Jadi gosok ujung jari dan sela-sela kuku dengan teliti. Terus yang keempat ada Teno Aidao Arau. Jadi mencuci di sela-sela jarinya. Ada Oyayubito Teno Hirao Nejiri Arai Suru. Jadi kita itu harus mencuci bagian dari ibu jari dan memutar menggunakan telapak tangan. Terus baru yang terakhir itu ada tekubimo wasurezuni arau. Jadi jangan lupa mencuci bagian pergelangan tangan juga. Oke, itu teori cuci tangan yang benar. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Bisa cukup dipahami?